Kalau bully sih dulu sering ya, apalagi zaman-zaman SD SMP kan tuh ideal banget tuh, apalagi zaman-zaman Tumblr yang cewek kurus, ada thigh gap dan everything. Jadi kan dulu memang dari dulu agak-agak gendut gimana, gemoy gitu ya. Jadi emang dulu sering banget dibully karena memang badannya ya lebih besar daripada standar atau average-nya. Halo, nama gue Monik, umur gue 21 tahun, gue kerja di salah satu bidang trading buat pabrikan di Jakarta. Masa-masa terburuk itu tuh paling pas gue masih zaman-zaman insecure ya sama badan gue, jadi belum gitu accept my whole physically sama mentally, jadi ya adalah pasti semua orang di saat-saat itu ya. Kalau bully sih dulu sering ya, apalagi zaman-zaman SD SMP kan dulu ideal banget tuh, apalagi zaman-zaman Tumblr yang cewek kurus, ada thigh gap dan everything. Jadi kan dulu memang dari dulu agak-agak gendut gimana, gemoy gitu ya. Jadi emang dulu sering banget dibully karena memang badannya ya lebih besar daripada standar atau average-nya. Kalau misalnya salah satu contoh pas gua dulu agak dibully-bully gitu, itu paling agak sad sih. Jadi kadang tuh suka ada yang ngomong kayak lu gendut banget sih, kok lu bisa segendut itu, atau enggak bahkan ada yang bilang kayak you're such a waste of air gitu loh, karena ya orang gendut kan napasnya lebih banyak gitu ya, lebih ngos-ngosan, jadi kayak you're such a waste of fresh air, ngapain lu hidup gitu. Ya obviously kalau orang dibully pasti sedih ya, jelas. Itu aja sampai kadang dulu pernah kayak gak mau keluar rumah karena depression, ataupun nggak mau ngeliat orang sama sekali lah, because I just feel insecure sama not happy with how I look like. Jadi bener-bener kayak mengurung diri di kamar, sampai kadang nggak mau ketemu orang tua atau apa, dan nggak mau makan pastinya. Dulu tuh gue diet karena I was after this one guy. Ya namanya juga anak remaja ya, cewek ya, ngeliat koko-koko, ya kan langsung gue mau dapetin nih gimana pun caranya. And pada saat itu gue tau banget nih cowok lagi suka sama cici kelas gue, dimana badannya memang amazing gitu kan. Jadi gue juga pikir gue juga bisa kok, gue pasti bisa. Jadi alhasil gue, karena lebih tepatnya karena orang itu sih, karena si cowok itu, jadi gue kayak gue mau ngurusin badan juga Itu pas kayaknya gue umur 15 deh kalau nggak salah ya, umur 15 atau enggak umur 16. Itu tuh dulu gue dietnya ekstrim banget sih menurut gue. Udah bisa dibilang gue kayak beo, karena makannya cuma papaya and papaya. Jadi pulang sekolah langsung nge-gym dan everything. Terus dietnya juga restricted banget, bener-bener cuma makan kayak papaya, bayam, semangka, sama steam chicken, kayak steam breast chicken, dan itu flavorless banget. Jadi menurut gue karena goal gue kan agak aneh ya, jadi bukan lebih ke for me but it's for someone else. Jadi pas saat itu tuh gue lebih bener-bener mental gue hancur banget, karena setiap malam pasti gue nimbang diri dan bener-bener fokus banget sama nomor yang ada di timbangan gue. Dan kalau secara energy wise itu gue kayak gimana ya, kayak lebih lemes sih tepatnya, karena gue tahu banget yang gue di makanan yang gue makan sama olahraga yang gue lakuin itu kayak agak nggak imbang ya. Jadi tuh pas gue diet itu gue udah tuh kan target gue sebenarnya cuma 7-8 kilo dalam 1 bulan, tapi gue bisa lebih dari itu. Dan pas gue udah berhasil, goalnya gue kan buat dapetin nih cowok ya. Jadi pas nih cowok akhirnya punya pacar, ya udah binge eat, dan alhasil naik lagi, naik berat badan naik. Terus gue ngerasa kayak bener-bener sia-sia banget, karena semua makanan yang gue makan itu terus sama semua uang yang gue keluarin buat PT, buat nge-gym dan everything itu kayak sia-sia, karena balik lagi goalnya itu gak bener gitu loh. Sekitar tahun ini sih, sekitar kayak 3-4 bulan yang lalu tuh gue diet lagi, karena kan kantor gue ruko ya, jadi gue sering naik turun tangga tuh, dan ngerasa banget kadang tuh kalau naik turun tangga kayak kok sampai ngos-ngosan banget, kayak hirup
gue atau dosa gue gitu yang berat banget kan. Jadi pikir coba lagi lah diet kali ini buat health reason, jadi nggak yang kayak sebelumnya ya. Pas gue awal diet itu gue di sekitar 89 kalau nggak salah. Itu bener-bener the second heaviest I've been kan. Jadi akhirnya gue lebih milih ke healthy catering sih. Karena kan sebelumnya itu gue kurang paham ya soal perdietan. Dan kalau ngeliat di YouTube tuh kayak kalau diet makanannya kok ribet. Jadi gue kan orangnya nggak mau ribet ya, simple aja ya kita ya. Terus lagi pula kemarin ini banyak banget tuh yang lagi ngetren masalah healthy catering dan bagaimana itu lu bayar healthy catering terus langsung nyampe gitu loh, kan simple banget ya. Kalau gue sih milihnya yang testimoninya bagus-bagus ya. Kan ada beberapa tuh healthy catering yang memang udah terkenal banget. Tapi kemarin ini gue ngeliat temen gue ada coba juga catering dari Hadi Kitchen. Nah, gue juga penasaran, kan mau tahu juga ya. Terus katanya juga rasanya lebih enak dan porsinya lebih wajar lah daripada yang lainnya. Jadi coba deh, alhasil efisien banget sih menurut gue. Karena gue kan kadang suka kerja di kantor gue di Jakarta dan gue tinggal di Tangerang. Dan itu tuh gampang gitu loh, gue bisa bilang, oh Pak hari ini saya ngantor atau enggak hari ini saya di rumah. Jadi bisa diantar di 2 lokasi gitu, antara ke Jakarta atau enggak ke Tangerang. Jadi Hadi Kitchen ini healthy cateringnya tuh menurut gue beda banget daripada yang lain. Gue kemarin ngeliat pas temen gue ada coba satu healthy catering lagi, itu kok kayak kurang bervariasi ya, cuma itu aja gitu loh makanannya. Bahkan kata dia itu kayak di repeat mulu setiap 2 minggu atau enggak setiap 3 minggu. Jadi kan monoton ya makanannya, rasanya itu mulu. Tapi kalau misalnya sama Hadi Kitchen ini, enaknya tuh yang gue suka banget, kan gue orangnya kalau makan tuh harus ada asin, harus ada manis. Dan di Hadi Kitchen tuh bener-bener pas banget gitu loh. Setiap kali ada mealnya, mau lunch atau dinner, itu mereka kasih kita kayak dessert atau enggak buah buat penutup lah istilahnya. Dan itu sih salah satu hal yang menurut gue plus point banget. Ya kalau yang burung beo sih itu nggak patut dicontohi ya. Bener-bener serasa tinggal di taman safari kita ya. Tapi kalau misalnya yang healthy catering ini kan lebih manusiawi, dimana memang pas nih ada protein, ada vegetables, terus ada karbonya juga. Jadi bener-bener kayak di sajiannya tuh kayak pas gitu loh. Karena mereka yang hitungin kan. Kalau misalnya gue diet sendiri kan pasti gue nggak ngerti. Mereka juga kan ada stiker tuh kecil di depan kotak kan. Jadi ada tulisan tuh lebih ke nutrition facts-nya tuh, ininya berapa atau enggak, kalorinya juga berapa yang dikonsumsi saat itu. Jadi itu kayak menjaga banget loh. Kalau gue sih langganan kemarin ini ada nyoba ya, pas awal-awal coba kan transisi ya dari makan goreng-goreng dan makan nasi padang 1 porsi setengah. Terus gue transition nyoba-nyoba itu gue sekitar sebulanan lah kalau nggak salah tuh gue coba healthy catering dengan pakai Hadi Kitchen. Itu gue bisa turun, kemarin gue turun sekitar 8 kilo sih. Jadi amazing banget ya. Dan itu pun gue juga olahraga dikit loh. Jadi benar-benar dari apa yang gue konsumsi itu turunnya dari Hadi Kitchen. Amazing kan? Gue ngerasa badan lebih ringan sih, honestly. Sama energi gue lebih banyak. Karena kadang kalau misalnya gue jalan jauh, walaupun cuma nge-mall atau enggak ya jalan di komplek gitu, itu alhasil gue kayak pas pulang tuh kayak capek banget, mau mandi terus tidur aja. Tapi kalau misalnya dengan gue diet kemarin gitu, terus turun 8 kilo itu gue ngerasa kayak jarak jalannya bisa lebih jauh. Dan juga gue kemarin banget pas banget nih, gue kemarin pergi sama teman-teman gue, mall tuh kemarin ada tutup kan, jadi belum sempet shopping. Jadi kan kalau kita cewek yang mau ngepost di IG harus baju yang berbeda. Jadi kemarin tuh gue ngeliat nih, baju gue yang waktu itu gue beli kekecilan, gue cobalah malamnya kan, gue coba-coba, muat loh, amazing. Jadi pesan gue buat orang yang belum bisa love their self, itu menurut gue just keep trying. Karena kalau lu mau orang suka sama diri lu tapi lu sendiri nggak suka sama diri lu, itu will depreciate your self value. Jadi dan juga kalau misal lu depreciate your self value, itu lu lebih membiarkan orang nginjek-nginjek lu.
karena lu sendiri belum tahu kan how much your self worth gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan lu udah self love dan lu udah tahu nih, oh gue suka kok sama diri gue and I am who I am, jadi lu bakal lebih secara pertemanan ataupun pacaran pun juga lu lebih tahu what you have to offer. Jadi sebaliknya juga, dan itu bakal lebih healthy juga sih buat secara mental dan kedepannya buat lu. Karena kalau misalnya ya jujur lah, semua pasti insecure ya with their own body. Tapi when you come to terms in loving with who you are, it will be a much better feeling lah istilahnya. Dan satu kata-kata yang gue inget banget, kalau lu nggak suka sama diri lu, siapa yang bakal suka sama diri lu? Lu aja nggak suka,